Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum kalian menyimak video ini, Ibu ingin sampaikan bahwa kalian harus meresum video ini sesuai dengan poin-poinnya ya. Jadi ngeresumnya silakan di buku kalian masing-masing, tidak perlu disobek. Nanti yang dikumpulkan adalah file PDF-nya, bukan kertas kalian ya. Jadi contohnya kayak harus ada sistem, harus ada konflik tujuan itu apa, informasi itu apa, dan seterusnya. Ini kayak karakteristik informasi. Ini Bu cuma tulis poin-poinnya. Nah nanti kalian resum yang penting-penting aja ya, yang menurut kalian penting. Oke, em, kita mulai ya. Pada pertemuan pertama itu harusnya kan kontrak kuliah, tapi karena kita masih dalam suasana Ramadan, jadi kontrak kuliah itu Ibu rasa sangat penting untuk disampaikan offline. Jadi nanti kontrak kuliahnya offline saja di kelas after Lebaran. Kemudian ini kita anggap sebagai pertemuan kedua. Nah, untuk absensi, siapa yang mengumpulkan resume, maka dia dihitung masuk pada pertemuan kedua ini. Gitu. Jadi nanti disilakan diresum dan kalian tulis tangan ya, tidak diketik. Hari ini kita mau kenalan dulu nih sama sistem informasi akuntansi. Itu tuh apa sih sebenarnya? Dan kenapa penting dipelajari? Ya, jadi ini merupakan landasan konseptual SIA. SIA itu sistem informasi akuntansi. Jadi di bab ini teman-teman buku yang Ibu share di grup itu yang sudah di-share oleh PJ kalian itu bukunya Marshall Romney tapi yang edisi 15. Nah, yang Ibu punya ini buku cetaknya edisi 13. Jadi ada yang lebih update itu punya kalian yang di PDF itu ya. Tapi Ibu menggunakan yang versi 3, edisi 13. Tidak apa-apa. Kurang lebih isinya sama, hanya saja yang di 15 itu ada tambahan-tambahan gitu. Hmm, oh ya, nanti pada saat pertemuan di kelas itu kalian metodenya presentasi. Jadi kita selama 3 SKS, kalian presentasi selama 1 jam dan sisanya ibu yang mengambil alih gitu. Jadi nggak full kalian semua presentasi enggak. Jadi kelompoknya sudah ibu bagi di Google Spreadsheet ya. Nanti tolong diingetin saja. Materinya juga kalian boleh kalau mau foto buku ibu atau kalian bersumber dari PDF itu. Yang penting kalian sumbernya melalui Marshall Romney ini ya, karena ini sudah lengkap sekali. Gitu, karena ini juga buku internasional ya. Baiklah teman-teman, langsung saja. Jadi di bab ini akan menjelaskan istilah penting, membahas jenis informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan proses bisnis yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Nah, kita akan melanjutkan eksplorasi mengenai apa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi, bagaimana sih nilai tambah SIA untuk perusahaan, terus gimana caranya SIA, dan strategi perusahaan mempengaruhi satu sama lain, dan bagaimana peranan SIA dalam rantai nilai. Nah, kita harus tahu dulu artinya sistem ya, kan sistem informasi akuntansi. Sistem itu apa? Pasti udah nggak asing ya. Sistem itu serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem itu terdiri dari subsistem yang lebih kecil untuk mendukung sistem yang lebih besar. Gitu. Contohnya sekolah tinggi kita deh. IAIN kita itu terdiri dari 4 fakultas, ya, dari sistem 4 sistem, yaitu fakultas yang besar-besar 4. Nah, di fakultas itu ada subsistemnya lagi. Siapa? Ada prodi-prodi. Kayak di FEBI ada 4 prodi. Nah, nanti di prodi ada subsistemnya lagi, gitu. Jadi subsistem-subsistem itu mendukung satu sistem yang besar. Jadi 4 prodi tadi bergabung menjadi satu, menjadi IAIN Pontianak. Seperti itu. Hmm,
Setiap subsistem itu teman-teman didesain untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Ya, setiap prodi-prodi itu dirancang untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan organisasi. Organisasinya siapa? IAIN. Perubahan dalam sistem itu nggak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan dampak subsistem lain dan pada sistem secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya IAIN ingin mengadakan perubahan misalnya, perubahannya ini harus dilihat dulu, harus dipertimbangkan dulu apakah dia berdampak sama prodi-prodi di bawahnya. IAIN misalnya kampus kita membuat suatu kebijakan, tapi ini ternyata nggak sejalan lurus dengan prodi akuntansi syariah. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi harus saling mendukung gitu ya. Oke, berikutnya ke konflik tujuan. Konflik tujuan itu atau goal konflik itu tuh terjadi kapan? Terjadi ketika tujuan dari subsistem tadi itu nggak konsisten dengan tujuan subsistem lainnya. AKS nggak sinkron sama ES, nggak sinkron sama MBS, nggak sinkron sama PBS. Tuh. Lalu kemudian keselarasan tujuan, goal congruence. Terjadi ketika subsistem mencapai tujuannya saat berkontribusi dengan keseluruhan organisasi. Jadi AKS berkolaborasi dengan prodi-prodi lain. Contohnya nih akreditasinya udah pada unggul-unggul semuanya. Udah pada unggul dari fakultas lain juga udah unggul. Nah, nanti IAIN bisa membantu IAIN untuk mencapai kampus unggul, misalnya seperti itu. Jadi semakin besar organisasi, teman-teman, otomatis ya ini sistemnya pasti lebih kompleks, semakin sulit untuk mencapai keselarasan tujuan. Kamu pikir satu kampus besar itu terdiri dari banyak fakultas, fakultas terdiri dari banyak lagi prodi, nah itu untuk menyatukannya itu nggak mudah, ya, karena ada banyak kepala-kepala di situ. Yang satunya beropini A, yang satunya ingin B, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian data. Data itu apa? Data adalah fakta yang dikumpulin, disimpan, kemudian diproses oleh sistem informasi. Nah, dalam dunia bisnis perlu mengumpulkan beberapa jenis data. Contohnya kayak aktivitas menempatkan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut dan orang yang berpartisipasi dalam aktivitas. Contohnya nih, dalam suatu bisnis itu, teman-teman, itu perlu mengumpulkan data mengenai penjualan. Kalau mau ngomong-ngomong penjualan, apa aja sih yang perlu kita butuh informasi detail apa sih tentang penjualan? Kita butuh tanggalnya, jumlah totalnya berapa, kemudian barang apa yang dijual, warnanya apa, spesifikasinya, gitu ya. Jadi nanti di akhir bulan atau di akhir periode per tahun kita tahu. Misalnya kita jualan sepatu, oh sepatu ukuran 40 ini paling laris yang warna hitam misalnya. Yang warna hitam ini paling laris di bulan Juni. Oh, karena di bulan Juni itu adalah masa-masanya anak-anak sekolah itu pada masuk sekolah, jadi mereka pada beli sepatu baru misalnya. Nah, dari situlah kita bisa mengambil keputusan nanti. Untuk apa? Oh, nanti di bulan Juni kita harus punya produk sepatu dengan ukuran ini, warna ini lebih banyak di bulan itu. Kita prepare-nya pasti udah dari beberapa bulan sebelumnya. Gitu. Kemudian informasi. Oh, oh ini informasi. Informasi. Informasi itu apa? Informasi data yang telah dikelola atau diproses untuk memberikan arti dan memberikan proses pengambilan keputusan. Nah, informasi tadi tuh, oh di bulan ini yang laris ini. Nah, itu informasi namanya. Nah, perannya pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi. Nah, meskipun kayak gitu, teman-teman, ada batasan jumlah informasi yang bisa diserap dan diproses otak manusia kan. Nggak mungkin semua informasi itu bisa kita ingat. Di tahun lalu, di bulan lalu, itu nggak semua informasi bisa kita ingat detail. Di tanggal-tanggal berapa orang-orang pada beli warna merah. Mungkin di saat-saat Imlek dan sebagainya.
Kemudian ada yang namanya kelebihan informasi. Apa sih kelebihan informasi? Information overload. Ketika batasan otak manusia itu udah terlewati. Akibatnya apa? Penurunan kualitas dalam pengambilan keputusan. Karena udah lupa nih produk yang laku apa, kemudian yang nggak laris itu apa, udah lupa gitu saking banyaknya ya. Informasinya udah overload. Nah, hal ini meningkatkan biaya penyediaan informasi. Jadi, perancang sistem informasi menggunakan teknologi informasi atau TI, Information Technology, untuk membantu pengambilan keputusan, menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Nah, teknologi informasi itu fungsinya untuk menyokong otak manusia yang kapasitasnya terbatas ini untuk mengingat-ingat yang lalu, kita butuh teknologi informasi. Contohnya, Walmart, ini perusahaan internasional di luar, punya lebih dari 500 terabyte, triliunan byte data dalam penyimpanan datanya. Ini sama dengan 2000 mil rak buku, ya. Jadi Walmart, sebuah perusahaan raksasa, itu punya lebih dari 500 terabyte atau setara dengan triliunan byte data dalam menyimpan datanya, untuk menyimpan datanya. Ini tuh data-datanya setara dengan 2000 mil rak buku. Kalau di print out itu setara dengan 2000 mil rak buku atau sekitar 100 juta foto digital. Walmart ini telah berinvestasi pada TI, teknologi informasi, sehingga dapat mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengolah data secara efektif untuk memberikan informasi yang berguna. Kamu bayangin data sebanyak itu, karena Walmart ini pasti punya anak perusahaan, data banyak anak perusahaan, kamu harus cari dari hard copy, dari print-printan. Alamak, filenya di mana ini satu file itu apa sih, satu file besar itu namanya lupa. Good, bukan good ya. Satu file besar itu halaman berapa, yang mana itu nyarinya udah makan waktu ya. Kalau udah makan waktu artinya apa? Itu nggak efektif. Sedangkan kita butuh data, ini data kita mau melakukan pemasaran, ekspansi, dan sebagainya. Kita mau mengambil keputusan dari informasi yang tersedia. Informasi yang tersedianya masih manual. Kita harus mencari dulu dari ratusan ribu rak buku. Gitu kan. Itu nggak efektif sekali dan nggak apa ya, bisa memakan waktu dan ruang ya. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu memilih untuk menginvestasikan dananya itu ke TI. Gitu. Kemudian apa yang disebut nilai informasi? Nilai informasi atau value of information itu adalah keuntungan yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya. Keuntungan informasi ini meliputi berkurangnya ketidakpastian, peningkatan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan aktivitas. Jadi teman-teman, biaya ini mencakup waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Gitu. Kalian bayangin ya, biaya informasi dan keuntungan itu bisa sulit untuk diukur dan sulit untuk ditentukan nilai informasinya sebelum dilakukan proses produksi dan pemanfaatan. Gitu. Untuk mengilustrasikannya, ini kita pakai kasus 7-Eleven. 7-Eleven ini adalah perusahaan raksasa juga. Ini perusahaan Jepang yang sukses dengan nama 7-Eleven dari Southland Corporation. Perusahaan tersebut banyak melakukan investasi pada teknologi informasi. Nah, sayangnya toko di Amerika Serikat tidak menggunakannya. Artinya dia punya cabang di Amerika, tapi di toko itu nggak pakai sistem ini. Nah, setiap toko 7-Eleven di Jepang diberi komputer yang dapat digunakan untuk
Yang pertama, melacak 3.000 item yang dijual pada setiap toko dan menentukan produk apa yang berpindah, kapan waktunya, dan bagaimana kondisinya. Nah, ini keren banget nih kan, bisa tahu kondisi barang itu seperti apa. Kemudian melacak apa dan kapan pelanggan membeli, sehingga kita bisa mengetahui stok produk yang paling sering dibeli itu apa. Gitu. Kalau kita udah tahu, teman-teman, kita udah tahu nih stok produk yang paling laris itu apa. Pastinya kita dari informasi stok produk yang paling laris itu, kita bisa mengambil keputusan strategis untuk bulan berikutnya. Untuk nanti kalau udah bulan-bulan dikumpulin per tahun itu kita bisa lihat alurnya dari grafik itu terlihat bulan apa saja yang paling tinggi, bulan apa saja yang paling rendah. Nah, apa yang kita lakukan pada saat penjualan kita mencapai titik rendah? Misalnya di bulan November penjualannya sangat rendah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus pasang iklan, kita harus eh, apa narik influencer dan sebagainya. Nah, itu keputusan-keputusan strategis yang diperlukan, yang dibutuhkan dan itu bisa optimal kalau apa? Kalau sistem informasinya beres gitu. Terus tadi balik lagi ke kasusnya 7-Eleven. 7-Eleven itu dari komputernya di Jepang itu bisa memesan sandwich dan nasi dari pemasok secara otomatis. Jadi pesanan itu diletakkan dan diisi 3 kali sehari. Jadi toko itu selalu punya makanan yang seger gitu. Nah, pemasok ini juga bisa mengakses data penjualan 7-Eleven secara elektronik. Jadi itu bisa memperkirakan permintaan gitu. Jadi si pemasoknya juga diberi sistem informasi. Oh, kira-kira 7-Eleven bakal request berapa ya gitu. Kemudian yang keempat, 7-Eleven itu bisa mengkoordinasikan pengiriman dengan pemasok. Nah, kalau kayak gini, sistemnya udah bagus gini, pasti ini bisa mengurangi waktu pengiriman. Yang awalnya 34 hari, karena nggak mengkoordinasikan pengiriman dengan pemasok, ya, miskom dan sebagainya. Dari 34 hari bisa jadi 12 hari. Nah, jadi waktu pengiriman bisa sangat singkat. Kemudian yang ke berapa? 5 ya. Mempersiapkan tampilan grafis warna yang tadi Ibu udah sampaikan, yang menandakan area toko memiliki kontribusi paling banyak setiap penjualan dan laba. Jadi ini di perusahaan Jepang, dia punya beberapa cabang, jadi kita bisa lihat cabang-cabang mana yang hasil penjualannya tinggi terus dibandingkan cabang-cabang yang lain. Jadi penjualan harian rata-rata dari 7-Eleven di Jepang itu 30% lebih tinggi dan margin operasi hampir 2 kali dari kompetitor terdekatnya, kompetitornya 7-Eleven. Apa yang terjadi pada Southland dan toko 7-Eleven yang berada di Amerika Serikat? Karena dia kan tadi nggak ada ini ya, nggak ada akses komputer ya, nggak diberi komputer untuk mengolah data, sehingga datanya habis diolah itu bisa menghasilkan informasi, kan? Nah, yang terjadi di cabangnya di Amerika Serikat itu labanya menurun. Dan Southland akhirnya harus mengalami kebangkrutan. Gitu. Jadi 7-Eleven Jepang itu hadir untuk menyelamatkan perusahaan dan membeli 64% dari Southland tadi. Gitu. Oke. Em, kita kan ini nanti mau merancang sistem informasi ya. Tapi informasi yang baik itu, yang berguna itu yang seperti apa sih? Jangan sampai kalian hanya mengolah informasi, tapi informasinya malah nggak berguna, gitu ya. Jadi karakteristik informasi yang berguna itu yang pertama harus relevan. Artinya apa? Mengurangi ketidakpastian, meningkatkan pengambilan keputusan, serta menegaskan atau memperbaiki ekspektasi sebelumnya. Relevan tuh artinya sesuai, gitu. Kamu mau data warna, maka yang keluar data warna, bukan data ukuran, relevan gitu. Kemudian reliable, bebas dari kesalahan atau bias. Jadi menyajikan kejadian atau aktivitas organisasi secara akurat.
Kalau lengkap, maksudnya adalah lengkap itu ya lengkap. Nggak ada aspek penting yang hilang dari suatu kejadian atau aktivitas yang diukur. Misalnya data pembelian sepatu, warnanya udah ada, ya, warnanya udah ada, tipe sepatunya udah ada. Ternyata ukurannya pula yang hilang. Nah, itu nggak lengkap. Kemudian tepat waktu. Informasi yang kalian nanti akan harus buat itu harus tepat waktu. Kenapa? Jadi dia bisa diberikan pada waktu yang tepat bagi pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan. Misalnya ini rapat akhir tahun, menjelang awal tahun kita harus tahu penjualan kita selama setahun. Ternyata sampai deadline tanggal 25 Desember sampai 31 Desember, data rekap penjualan nggak keluar-keluar juga. Ujung-ujungnya apa? Dia terlambat untuk mengambil keputusan penjualan di awal tahun gitu. Kemudian dapat dipahami. Jadi informasi yang baik itu disajikan dalam format yang dimengerti dan jelas. Dimengerti oleh siapa? Oleh para pengambil keputusan. Dimengerti oleh para manajemen. Jangan sampai manajemennya misalnya ada 4. A, B, C, D. A aja yang paham. Yang lainnya nggak paham bahasanya. Gitu kan nggak ini ya, nggak berguna jadi informasinya. Kemudian informasi ini dapat diverifikasi. Jadi ada 2 orang yang independen atau lebih dan berpengetahuan di bidangnya, di bidang informasi ini. Dan masing-masing menghasilkan informasi yang sama. Gitu. Contohnya gini, kalau di bagian keuangan ya, ada yang bagian nyatet, ada yang bagian ngeluarin duit. Nah, ini biasanya dipisah. Yang bagian nyatet, dia merekap total akhirnya saldo perusahaan kita misalnya sisanya 5M. Di bagian ngeluarin duit, di mutasi rekeningnya, oh ternyata sisanya cuma 4M. Kemana nih 1M-nya? Nah, berarti ini kan nggak bisa diverifikasi datanya. Gitu. Kemudian dapat diakses. Jadi ada tersedia ya, tersedia untuk pengguna ketika mereka membutuhkan dan dalam format yang dapat digunakan. Gitu. Jadi teman-teman, semua organisasi itu pasti membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Jadi semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Data bulan Januari itu saling terlibat dengan data Februari sampai Desember. Nah, mereka secara akumulasi menjadi 1 tahun yang sama, misalnya tahun 2025. Tahun 2025 itu saling terlibat dengan tahun 2024, 2023, 2022, dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa lihat grafiknya per tahun, kalau di breakdown kita bisa lihat grafiknya per bulan, kemudian bisa lihat grafiknya per hari, bahkan per jam penjualan atau aktivitas lainnya ya selain penjualan. Jadi kalau kita ngomongin proses bisnis itu apa sih? Itu berarti serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi itu harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi apa yang mereka perlukan untuk mengambil keputusan, dan cara mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Gitu. Kemudian kita lanjut ke komponen SIA. Komponen SIA itu ada 6 komponen SIA. Kita harus tahu dulu di SIA itu ada apa, ada orang yang menggunakan sistem. Ya, secanggih-canggihnya robot, dia tidak akan bisa menggantikan orang karena orang itu punya ketajaman analisis. Jadi kalian untuk Gen Z ini bersaing dengan AI, berarti kalian harus mengasah skill kalian yang tidak dimiliki AI. Apa itu? Ketajaman analisis, kemudian seperti empati ya.
kan nggak ada empati. Misalnya ada karyawan yang melakukan yang tidak masuk, alasannya apa. Nah, itu manusia biasanya lebih empati, lebih kasihan. Oh, dia single mom misalnya, lebih kasihan gitu. Kemudian yang tadi ada 6 komponen SIA, kemudian yang kedua prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Kemudian ada data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Ada perangkat lunaknya yang digunakan untuk apa? Untuk mengolah data. Kemudian ada infrastruktur teknologi informasi. Itu contohnya kayak komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komputer yang digunakan dalam SIA. Kemudian ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data-data SIA. Nah, dari 6 komponen tadi, memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting. Nah, ini juga dicatat ya. Ada 3 fungsi bisnis penting. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. Jadi organisasi itu punya sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan. Kalau sebelum melakukan penjualan dia harus beli bahan baku yang sering diulang-ulang gitu. Pembayaran gaji karyawan dan seterusnya ya. Yang kedua itu mengubah data menjadi informasi. Nah, ini dari tadi kita bahas. Jadi tuh manajemen itu bisa merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personalnya. Kemudian yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Gitu. Next, kita lanjut ke bagaimana sih SIA itu bisa menambah nilai untuk organisasi. Jadi SIA, Sistem Informasi Akuntansi yang didesain dan dikelola dengan baik, itu bisa menambah nilai organisasi. Dengan cara apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa. Contohnya, SIA itu bisa memonitor mesin. Jadi, operator akan diberitahu sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang bisa diterima. Nah, kalau kayak gini ceritanya, teman-teman, ini tuh bisa ngebantu banget kan untuk menjaga kualitas produk, kualitas produknya terjaga, kemudian limbahnya juga bisa dikurangi. Terus yang paling penting juga mengurangi biaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi. Maksudnya gimana? Contohnya nih, informasi yang tepat waktu. Itu tuh ngebuat pendekatan manufaktur just in time itu menjadi memungkinkan. Karena apa? Pendekatan itu tuh membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Lokasinya di mana misalnya mau cari susu UHT, lokasinya di mana? Oh, lokasinya di lemari nomor 6 di paling atas gitu. Kemudian berbagi pengetahuan yang ketiga. Jadi berbagi pengetahuan dan keahlian ini bisa meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya nih, kantor akuntan publik. Dia tuh menggunakan sistem informasi KAP itu, KAP kantor akuntan publik. Dia pakai sistem informasi untuk berbagi praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Jadi karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan kepada klien tertentu. Gitu. Contohnya kayak ibu di kantor lama, itu kami punya satu database yang bisa diakses oleh semua karyawan. Jadi ibu waktu itu jadi back office. Nah, back office bisa akses data-datanya marketing. Marketing juga kalau butuh informasi mengenai pelanggan itu bisa cari di data ibu, di database-nya back office gitu. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, jadi ini tuh memungkinkan untuk pelanggan secara langsung mengakses persediaan. Jadi ketika pelanggan mau beli itu udah tahu oh persediaannya tinggal segini. Contohnya kayak di Shopee deh.
ada kalanya kan ini ya, ketika kita mau beli misalnya tas, oh tasnya tersedia 6, sisa 6, tersisa 6, atau tersisa satu gitu kan. Nah, itu kita bisa memantau tuh sebagai pelanggan gitu. Kemudian nomor 5, meningkatkan struktur pengendalian internal. Jadi SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat tentunya itu bisa membantu melindungi sistem dari kecurangan. Nah, ini nanti akan dibahas oleh kelompok berapa ya untuk menghindari kecurangan tuh bagaimana, untuk menghindari kesalahan gimana, kegagalan sistem gimana, terus kalau ada bencana itu gimana gitu ya. Kemudian berikutnya meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kan hal yang sangat krusial ya. Pengambilan keputusannya bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi pembuat keputusan itu apa? Pembuat keputusan itu adalah aktivitas kompleks. Jadi nggak cuma satu runutan, tapi kompleks dan multi langkah. Dia harus mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi, mengevaluasi cara menyelesaikan masalah, memilih metodologi solusi, dan mengimplementasikan solusi. Nah, SIA ini bisa memberikan bantuan dalam semua tahap pengambilan keputusan. Tapi SIA yang bagaimana? SIA yang baik. Yang bisa yang bisa menghasilkan informasi yang berguna. Gitu. SIA dan strategi perusahaan. Jadi kan sebagian besar organisasi perusahaan itu memiliki sumber daya yang terbatas ya. Maka sangat penting untuk mengidentifikasi peningkatan SIA yang mungkin menghasilkan keuntungan terbesar. Kalau kita baca di bukunya itu ada hasil survei dari majalah CIO, itu jadi dia diminta untuk mengidentifikasikan 3 kemampuan yang paling penting untuk CIO. Jadi ada lebih dari 75% menyebutkan pemikiran dan perencanaan strategis di daftar mereka. Jadi ini ada figur 1.3 teman-teman. Awalnya dari data, ya, data diproses, diinput ke komputer. men- nah, sistem ini namanya sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi ini keluar menjadi informasi penggunanya manajemen, manajemennya membaca sianya, menghasilkan untuk menghasilkan keputusan-keputusan strategis begitu. Berikutnya ada peran SIA dalam rantai nilai. Jadi untuk memberikan nilai kepada pelanggan, sebagian besar organisasi itu melakukan sejumlah aktivitas-aktivitas yang berbeda. Aktivitas itu bisa dikonseptualisasikan saat membentuk rantai nilai atau value chain yang terdiri dari 5 aktivitas utama, yaitu logistik inbound. Logistik inbound itu terdiri atas menerima, menyimpan, mendistribusikan bahan baku yang digunakan untuk organisasi, untuk membuat jasa atau produk yang dijual. Contohnya, produsen mobil menerima, menangani, dan menyiapkan baja, kaca, karet untuk ban, kan? Apalagi tembaga mungkin ya. Kemudian operasi. Operasi itu aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya, aktivitas jalur perakitan. Nah, operasionalnya. Perakitan yang mengonversi bahan baku menjadi mobil jadi. Tuh. Dari karet tadi menjadi ban. Kalau logistik outbound, itu aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya kayak mengirim mobil yang udah jadi ke dealer-dealer mobil. Kemudian yang keempat, perlu SIA ini juga penting untuk pemasaran dan penjualan.
Jadi SIA ini mendukung aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Contohnya apa? Iklan. Iklan adalah contoh aktivitas pemasaran dan penjualan yang dilakukan SIA. Itu. Yang terakhir pelayanan. Pelayanan ini aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya pelayanan purna jual. Contohnya termasuk pelayanan perbaikan atau pemeliharaan, layanan return, retur ya kalau di Shopee, retur, kemudian kembalikan dana. Nah, itu sistem informasinya Shopee udah bagus sekali gitu untuk melayani hal-hal tadi. Yang terakhir aktivitas pendukung SIA, support activities. Nah, ini dilakukan dalam 5 aktivitas utama secara efektif dan efisien. 5 aktivitas tadi dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, aktivitas pendukung untuk SIA ya, maksudnya infrastruktur infrastruktur perusahaan. Infrastruktur, namanya infrastruktur itu apa? Di sana ada aktivitas akuntansi, ada keuangan ya, dalam satu infrastruktur perusahaan itu ada akuntansinya, aktivitasnya, ada aktivitas keuangan, ada aktivitas hukum, ada aktivitas administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi. Nah, SIA ini adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. Nah, SIA ini bisa mengoneksikan antara aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, administrasi, dan sebagainya. Berikutnya sumber daya manusia. Ini adalah aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut. Nah, ini nanti juga ada dibahas di kelompok tertentu. Merekrut, memperkerjakan, melatih, memberi kompensasi kepada pegawai, gajinya nanti disesuaikan dengan insentif. Misalnya kayak kurir di suatu ekspedisi, dia ngantar paketnya berapa banyak, per paket dihitung berapa, dia nggak masuk berapa banyak. Nah, ini semuanya bisa dibantu dengan mudah dengan sistem informasi akuntansi. Jadi nggak dicatat manual gitu loh di absen satu-satu. Kemudian ada pembelian. Ini merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Gitu. Oke, itu saja dari Ibu untuk pertemuan pertama ini. Jadi nanti eh Ibu akan membuat satu video lagi seharusnya untuk pertemuan ketiga. Jadi yang pertemuan pertama itu kontrak kuliah nanti di bulan April insya Allah. Nah ini sekarang ini adalah pertemuan kedua. Nanti pertemuan ketiga Ibu akan membahas lagi di YouTube mungkin habis Lebaran atau pada saat kalian udah masuk itu bebas nanti Ibu kasih waktu untuk mendengarkannya. Kemudian nanti pertemuan keempat sampai selesai. Oh, sorry, sorry, Ibu salah. Ini adalah overview SIA ya. Ini adalah pertemuan satu. Maaf, maaf. Ibu teringat di makul lain. Teringat di makul lain. Ini adalah pertemuan satu yang harusnya membahas overall dari SIA dan kontrak kuliah. Tapi yang Ibu bahas hanya pendahuluan dari SIA aja. Kontrak kuliahnya nanti di pertemuan pada saat kita offline di kelas. Nah, pertemuan kedua dan ketiga itu pertemuan kedua harusnya Ibu membuat satu video lagi. Nah, Ibu minta ke luangan waktu, kalian memberikan waktu ke Ibu untuk mengizinkan Ibu untuk membuat materinya karena Ibu baru sempat mungkin habis Lebaran atau pada saat kalian sudah beraktivitas di kelas. Nah, di pertemuan dua itu nyangkut ke pertemuan ketiga karena pertemuan ketiga itu kita akan membahas latihan yang Ibu berikan di pertemuan kedua. Tapi mudah-mudahan ya di Ramadan ini Ibu bisa mengajar di pertemuan kedua yang secara online juga di YouTube ini. Dan nanti pada saat kita pertemuan di kelas itu, pertemuan ketiga itu kita membahas kontrak kuliah dan tugas yang sudah Ibu berikan di pertemuan kedua. Kalau Ibu udah buat pertemuan kedua gitu. Dan nanti kalian mulai presentasi mulai dari pertemuan keempat sampai ke 14, 15-nya baru UTS, 16-nya baru ujian. Gitu. Nanti kita bahas lagi
Di ini ya, kita bahas lagi di kelas saat membahas kontrak kuliah. Itu saja dari Ibu, silakan di resume. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum ya teman-teman.